Gerobak ini adalah saksi bisu perjalanan panjang Ramlan melanjutkan hidup setelah tidak lagi bekerja di IPTN pasca PHK besar-besaran beberapa tahun yang lalu. Gerobak ini dulunya digunakan untuk mencari nafkah dengan menjual roti bakar keliling di sekitar tempat tinggalnya di kawasan kota Cimahi. Namun sudah 6 bulan ini Ramlan tidak lagi berjualan karena naiknya harga bahan-bahan pembuat roti yang membuatnya selalu menanggung rugi. Tidak hanya jualan roti, mantan asisten manajer pabrikan IPTN ini juga pernah menjadi pedagang pakaian keliling. Pekerjaan serabutan pun ditekuni, mulai dari buruh bangunan hingga beragam pekerjaan rumah lainnya. Kini bersama istrinya, Ramlan menempati rumah sederhana di kawasan Marga Asih, kota Cimahi. Beberapa bulan setelah PHK dulu, Ramlan sempat syok tanpa tahu harus berbuat apa. Tidak pernah terbayang akan di PHK setelah 20 tahun bekerja di perusahaan pembuat pesawat terbang itu. Sampai saya untuk makan pun saya makan talas di kebun yang ada di sebelah dekat masjid karena saya mau nanam gitu ya. Saya kesulitan maka saya makan talas gitu ya. Kemudian akhirnya saya bisa ada yang ngajak untuk ngecat bangunan gitu, ngecat bangunan atau ngaduk apa yang saya kerjakan, yang penting saya nggak sampai minta ke orang gitu, yang penting saya bisa berusaha gimana caranya bisa hidup gitu. Sangat sedih sekali lah untuk hal ini, begitu kejamnya pemerintah memperlakukan rakyatnya yang tidak ada adilnya gitu. Tidak jauh berbeda nasibnya dengan Ramlan. Sadiman, mantan karyawan bagian machining tool IPTN ini, sekarang menjalani hidup sebagai tukang cuci sepeda motor. Profesi ini ditekuninya selama 6 tahun terakhir, setelah beberapa kali jatuh bangun membangun usaha. Mulai dari pedagang kelontong yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga, hingga berkeliling kampung menjual jajanan anak-anak pun sudah pernah ditekuninya. Namun, semua pekerjaan itu ditinggalkan sejak dia keluar masuk rumah sakit yang menghabiskan modal usahanya. Kini, yang paling terbayang olehnya adalah hari-hari terakhir saat dia meninggalkan IPTN setelah 21 tahun bekerja di perusahaan itu. Dibuat adil nggak Pak oleh negara? Saya kira enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa enggak Pak? Iya. Soalnya pertama saya PHK-nya ya PHK sepihak jadi ya melalui prosedur yang benar. Waktu itu ada penutupan, malah ada waktu rapat terakhir itu malah sore, bukannya pagi jam 6 pas karyawan pada pulang. Kebetulan saya lagi di shift, waktu di shift 2. Langsung turun ini dari Paksas. Seharusnya kalau keamanan gitu sebaiknya polisi dulu lah, jangan Paksas gitu kan. Ini Paksas langsung ada yang di dalam tuh malah diusir sama dia tuh. Ayo keluar saya tidak membutuhkan kalian. Diusir gitu. Bapak merasa itu perlakuannya sangat tidak manusiawi. Jelas. Dari 12.000 karyawan IPTN yang di PHK tahun 2003 lalu, sebagian memilih bekerja di perusahaan penerbangan di luar negeri. Terutama mereka yang memiliki keahlian khusus dalam industri ini. Rata-rata mereka memiliki karir yang bagus karena skill langka yang mereka miliki yang diperoleh dari IPTN dulu. Namun, sebagian dari mantan karyawan itu ada juga yang memilih membuat usaha di dalam negeri yang masih berkaitan dengan skill mereka dulu. Seperti di PT Rekatama di kawasan Cimahi ini. Perusahaan yang mengkhususkan pembuatan peralatan rotating ini adalah usaha yang menjadi bagian dari koperasi mantan pekerja IPTN. Misi utamanya adalah profit, Pak. Ya. Dalam perjalanannya bagaimana kita bisa memberdayakan teman-teman secara langsung, even mungkin secara ekonomi belum memenuhi sebagai kebutuhan pada umumnya. Tapi mereka bergembira bersama-sama dengan membangun perusahaan ini untuk membesarkan perusahaan dan untuk bisa menghidupi mereka sendiri. Kalau perusahaan ini tetap hidup, mereka bisa juga hidup.
anak keturunannya nanti bisa menjadi generasi penerus bagi pewarisnya. Dan sejauh dari itu kita melestarikan apa yang pernah kita dapatkan dari negara ini. Kita dulu pernah dididik sama negara ini untuk menjadi ahli di dalam bidangnya masing-masing di Aircraft. Dan sekarang kita kembangkan kompetensi yang ada itu di sini kita manfaatkan. Bayangan saya kalau saya kerja di luar berarti saya membangun negara orang lain kan. Ini yang kecil tapi di sini membangun negara bareng-bareng dengan teman-teman negara sendiri. 10 tahun lebih sejak tragedi PHK itu, belum terdengar lagi kabar tentang produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ini. Sebuah perusahaan berteknologi tinggi seperti PTN, investasi termahalnya adalah sumber daya manusia. Perlu waktu untuk membentuk tenaga terampil yang benar-benar ahli. Karena itu, kita harus lebih bersabar lagi untuk mewujudkan mimpi menjadi bangsa besar yang menguasai teknologi tinggi. Di samping kita harus membangun keyakinan diri sendiri, juga tidak mudah tunduk pada agenda global yang menghendaki kita tetap menjadi bangsa pecundang yang tidak memiliki pembelaan dan harga diri. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Media Center melaporkan.